semua karena anugerah-Mu yang terselamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Kita ulang lagi. Ku ada sebagaimana Ku ada. Saya minta ditinggikan. Sebagaimana Ku ada, terlebih menghadap takhta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang terselamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah. Angkat tangan, katakan bersama. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. semakin hari, Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. 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 Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan sungguh Engkau yang layak diagungkan dan ditinggikan, karena setiap pribadi mempunyai arti kehidupan dan tujuan hidup yang pasti, bahwa kami tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang Tuhan berikan atas kami. Bahkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau akan memampukan setiap kami untuk melakukan kehendak Bapa. Karena makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Terima kasih Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami tidak lagi menjadi kanak-kanak rohani, tetapi kami menjadi dewasa rohani, mengalami kematangan dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh-sungguh Allah yang luar biasa, menjamah setiap pribadi, sehingga tanah hati kami terbuka lebar untuk Roh Allah bekerja. Bahkan firman Tuhan yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya kami dalam kuasa pengurapan Roh Kudus, dan Tuhan meteraikan setiap janji firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan kuatkan, teguhkan hati kami untuk memasuki tahun 2014. Karena sebentar lagi kami akan tinggalkan 2013. Kami percaya kami diperkuat
dan terus kami kuat dan teguh di dalam Tuhan. Bahkan kami belajar untuk bertindak hati-hati, terlebih tidak menyimpang ke kanan ke kiri, tapi terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga perjalanan kami boleh berhasil dan beruntung di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama, amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, saya akan sampaikan ada hal yang Tuhan suruh sampaikan yang terambil dari Yesaya 66, tapi saya akan membahas yang berbeda. Yesaya 66 ayat 20 sampai 22. Yesaya 66 ayat 20 sampai 22. Yesaya 66 ayat 20 sampai 22. Untuk memasuki tahun 2014, saya menangkap isi hati Tuhan tentang gereja Tuhan, apa yang harus dilakukannya. Ya, sudah ketemu semuanya. Mari kita baca bersama Yesaya 66 ayat yang ke-20 sampai 22. Di sini ada, saudaraku, ayat 20, Yesaya 66, bukan 26. Ya. Mari kita baca bersama di sini, saudaraku, bersama-sama kita baca. 1, 2, 3. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan, di atas kuda dan kereta, dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Nah, di sini saya akan memberikan temanya memasuki tahun 2014, wadah yang tahir. Ternyata ada wadah yang tahir. Wadah yang tahir ini harus dibawa kemana? Ternyata harus dibawa ke dalam rumah Tuhan. Mari kita lihat dulu ayat selanjutnya, 21. Mari kita baca bersama, 23. Juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam dan orang-orang Lewi, firman Tuhan. Berarti kalau saya akan sampaikan wadah yang tahir, ternyata saya akan berbicara wadah yang tahir. Salah satunya adalah melayani. Saya akan berbicara tentang melayani, karena juga dari antara mereka akan kuambil imam-imam. Dikatakan imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, dan orang-orang Lewi. Orang-orang Lewi ini adalah berbicara tentang pelayan Tuhan. Tuhan mau supaya kita menyadari kita harus benar-benar belajar seperti Tuhan Yesus. Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi apa? Melayani. Kita harus jadi jemaat yang dewasa dalam rohani, bukan lagi selalu dilayani, tapi kita belajar untuk melayani. Karena terjadinya percepatan tentang globalisasi, tentang nilai mata uang, bahkan tentang chip, saudaraku ya. Jadi akan terjadi percepatan yang luar biasa. Makanya Tuhan mempersiapkan tentang melayani. Terus Yesaya 66 ayat 22. Ya, ayat selanjutnya mari kita baca bersama. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Jadi orang-orang yang melayani Tuhan, di mana dikatakan Tuhan Sang Pencipta langit, laut, bumi dan segala isinya, akan ada langit yang baru, akan terjadi dari pola pikir kita, mindset kita, dari cara pandang kita akan terjadi pembaruan, dan bumi yang baru, bumi yang kita pijak menjadi seorang yang semakin diperbarui untuk dijadikan. Berarti kita siap untuk dijadikan
dewasa dalam rohani, karena akan tinggal tetap di hadapan Tuhan. Karena kalau engkau melayani sekarang, maka nanti bagianmu di surga juga engkau akan tahu bahwa kita hidup kekal itu bukan nanti, saudaraku. Perhatikan saudaraku, saudara seringkali banyak berpikir, wah nanti kalau hidup yang kekal itu sesudah mati hidup kekal. Bukan itu saudaraku. Yang dimaksudkan Yohanes, hidup kekal itu apa? Kita buka Yohanes 17 ayat 3. Sebelum saya masuk lebih dalam, sebelum kita masuk lebih dalam, Yohanes pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-3. Yohanes 17 ayat 3. Perhatikan di sini 2-3, kita baca bersama. Inilah hidup yang kekal itu. Nah perhatikan, jadi karena kita ini akan tinggal tetap, nama kita di surga, tercatat di surga sejak sekarang ini, bukan nanti kalau mati kemudian hidup kekal. Karena dimulainya dari sekarang, sejak kita lahir baru. Karena kita percaya, kita dibaptis, kita ditenggelamkan dan ciptaan baru. Nah, pembaruan ini yang akan membuat kita punya nilai yang berbeda. Inilah hidup yang kekal itu. Apa saudara? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Jadi yang mau hidup kekal ini harus berjalan mengenal Tuhan. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi yang mengenal ini harus tetap kuat. Sejak kapan? Sejak dimulainya setelah kita jadi ciptaan baru. Bukan nanti saudara setelah mati. Bukan. Itu hanya kita mati itu pindah alamat. Jadi kalau orang percaya itu, yaitu kita dilahirkan secara manusia, yang dikatakan lahiriah jasmani, satu kali lahir, ada lagi yang namanya kelahiran baru, yaitu kita dilahirkan dari air dan roh. Nah, 2 kali kelahiran, 1 kali kematian. Saudaraku, itulah orang percaya. Makanya penting buat kita. Tapi kalau orang yang tidak percaya akan mengalami 1 kali kelahiran, 2 kali kematian, mati secara tubuh dan mati kekal selama-lamanya. Kita sekarang harus ngerti, ternyata sekarang ini, sejak sekarang ini harus mengenal Tuhan. Pak, cara mengenalnya dari mana? Kita harus mengenal lewat firman-Nya. Kita harus mengenal lewat Roh Kudusnya. Karena inilah pelajaran yang dikatakan Paulus, engkau harus belajar pengajaran yang sehat. Engkau harus pelihara harta yang indah yang namanya Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus tidak bisa yang kalau tidak disatukan. Dia menyatakan bahwa firman dan Roh Kudus menyatu. Bagaimana kalau kita membaca firman, kita diurapi, kita dibukakan, kita disingkapkan. Terus dikatakan apa? Mengenal engkau terus apa? Satu-satunya apa? Nah, jadi bukan nanti kalau kita mati hidup kekal. Ya sekarang ini kamu harus mengenal Tuhan, satu-satunya Allah yang benar. Kalau orang sudah mati secara tubuh, lah rohnya tidak kenal Tuhan, mau masuk kemana? Rohnya harus kembali kepada Sang Pencipta. Karena apa? Kita diciptakan dari debu dan kembali menjadi tanah, tapi roh kembali kepada Sang Pencipta. Terus dikatakan lagi, dan apa? Mengenal siapa? Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi sampai mengenal Allah yang benar, sampai mengenal Yesus Kristus yang diutus, yang lahir, yang dikatakan diberikannya anaknya yang tunggal. Jadi saudara, kita penting perlu belajar. Kalau ternyata kita harus mengenal Allah yang benar, dengan lewat apa? Hari ini kita belajar seperti tadi dikatakan Yesaya, wadah yang tahir. Yang dikatakan wadah yang tahir itu adalah hati. Yang namanya wadah yang tahir, wadah yang kudus, itu hati yang kudus. Nah, kalau hatimu kudus, hatimu dibaca terus lewat proses, lewat pembentukan, kapasitasnya jadi besar.
kapasitasnya tidak sempit, tapi jadi luas. Nah, kalau kapasitasnya jadi luas, kapasitasnya jadi lebar, maka ini yang terjadi luar biasa. Kapasitasmu luas, kapasitasmu lebar, pola pikirnya jadi positif, bukan negatif. Tapi kalau orang itu pola pikirnya sempit, hatinya sempit, maka terimanya apa? Sempit. Karena hujan yang dicurahkan sedikit airnya. Tapi kalau kita membuka tanah hati kita lebar, seluas samudra, dikatakan pemasmur, maka terjadi curah hujan yang luar biasa. Karena saya nanti akan masuk bagaimana seorang yang mempunyai kapasitas yang besar. Kalau kemarin saya bicara tentang mengampuni, tapi saya bicara tentang melayani. Kita lihat Mazmur 33 ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Kita lihat Mazmur, kita baca Mazmur 33 ayat 6 dan 7. Ya, 6 dulu. Ya, 6. Coba perhatikan. Kita lihat sekarang 6 dan 7. Mari kita baca bersama. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh apa? Nafas. Bicara nafas. Dari mana? Mulutnya. Segala tentaranya. Tentaranya itu adalah gereja Tuhan. Tentaranya itu ada saudara saya. Dihembusi roh Allah. Jadi punya kekuatan yang luar biasa. Makanya kita perlu diurapi penuh kuasa Roh Kudus, karena kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Maka ayat yang ke-7, apa yang terjadi? Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Air laut kok seperti dalam bendungan, seperti bangsa Israel. Waktu itu karena terhimpit di depan 3 laut yang di depan, yaitu laut Tiberias. Bagaimana orang-orang Mesir mengejarnya? Nah, akhirnya terjadilah apa? Kalau waktu Musa angkat tangan, maka terjadilah kuasa Tuhan. Air laut kemudian terbelah menjadi bendungan. Ya, menjadi bendungan. Lalu apa? Bangsa Israel bisa lewat. Terus dikatakan apa? Ia menaruh samudranya dalam apa? Dalam wadah. Jadi kamu akan mengalami gelombang ilahi, gelombang yang besar, gelombang percepatan, gelombang pelipat gandaan, gelombang berkat Tuhan. Nah, Tuhan katakan persiapkan gereja Tuhan. Terus 2014, terus ke atasnya harus punya hati yang lapang, hati seluas samudera yang dikatakan. Nah, ternyata diantaranya kita harus ambil bagian sebagai gereja Tuhan yang dikatakan tadi. Kembali ke Yesaya 66 tadi, coba Yesaya 66 ayatnya ya. Jadi seperti langit yang baru, ayat di atasnya 20 ya. 20, 21 ya. Tadi perhatikan, tadi wadah yang tahir dibawanya kemana? Ke dalam rumah Tuhan. Inilah hatimu rumah Allah, ya, hati yang tahir. 21. Ini kuncinya. Saya mau ambil dari sini. Juga dari antara mereka, jadi yang wadahnya tahir akan kuambil. Akan apa? Kuambil apa? Imam-imam. Berarti kalau wadahnya tahir akan diambil Tuhan jadi imam-imam. Imam-imam yang diurapi, imam-imam yang diberkati, imam-imam yang diperkaya di dalam firman, diperkaya dalam iman. Makanya perlu menjadi imam yang diurapi. Dan juga orang-orang Lewi. Inilah pelayan Tuhan, firman Tuhan. Jadi hari ini temanya tahun 2014, apa yang bisa kau lakukan? Wadah yang tahir untuk melayani Tuhan. Katakan bersama, wadah yang tahir untuk melayani Tuhan. Sekali lagi, 2, 3. Wadah yang tahir untuk melayani Tuhan. Itulah kapasitas yang kudus, kapasitas yang suci untuk melayani Tuhan. Saudara, mari kita lihat, yaitu yang terambil dari Matius pasalnya yang ke-20. Matius pasal 20
Matius pasal yang ke-20. Matius pasal yang ke-20. Ayatnya dimulai dari 20. Kemudian sampai dengan 28. Perhatikan di situ. 20 sampai 28. Yaitu permintaan Ibu Yakobus dan Yohanes, yaitu bukan memerintah melainkan melayani. Tulisannya besar sekali, jadi oh ya begitulah ya. Terus ya kita baca ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. 21. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Terus 23. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Lanjutkan. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. 24. Terus mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu, Yakobus dan Yohanes. Terus 25. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. 26. Dikatakan, tidakkah demikian di antara kamu? Barang siapa ingin menjadi besar, perhatikan dulu. Jadi barang siapa ingin menjadi besar, seringkali kita ingin menjadi besar, kapasitasnya besar, wadahnya tahir di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayanmu. Terus dikatakan 27. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Anak ya saudara, yang terbesar, yang bahkan terkemuka jadi hambamu. 28. Dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Satu pernyataan yang luar biasa. Bagaimana seorang yang mempunyai wadah yang tahir, yang mempunyai kapasitas untuk melayani. Saudara, yang pertama, yaitu terambil dari Yohanes 13 ayat yang pertama. Saya akan sampaikan buat saudara tentang seorang yang mempunyai wadah yang tahir, kapasitas yang tahir, kapasitas yang besar, gelombang ilahi yang besar, yaitu dalam kapasitas kehidupan yang melayani. Yohanes 13 ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikian sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Artinya, pertama, yaitu wadah yang tahir yang melayani Tuhan. 1. Melayani adalah cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya. Yang pertama, melayani adalah cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya. Saya ulangi lagi, melayani adalah cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya. Saudara, ini mencatat bahwa Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya, bahkan sampai pada saat terakhir ia bersama-sama di dunia. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara Yesus menunjukkan kasih-Nya pada mereka? Bagaimana caranya Tuhan Yesus menyatakannya? Saudara, di ayat 4 dan 5 dikatakan, Yohanes 13, lalu bangunlah
Yesus dan menanggalkan jubahnya. Yohanes 13:4 dan 5. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Ternyata cara Yesus mengekspresikan kasihnya adalah dengan melayani mereka, membasuh kakinya. Ini gak mudah. Biasanya kalau orang sudah punya kedudukan di atas, untuk melayani ke bawah itu sangat sulit, apalagi membasuh kaki. Saudaraku, makanya penting buat kita, cara Yesus mengekspresikan kasihnya ada dengan melayani mereka. Begitu juga bagi kita, cara Yesus mengasihi kita ada dengan apa? Dia lahir ke dunia bagi kita, menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Allah datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk apa? Melayani. Saudara, satu kehidupan itulah tanda kasih. Sebagian orang hanya merasa sudah mengasihi, tetapi tidak mengekspresikan kasihnya dengan tindakan melayani. Saya ulangi lagi. Sebagian orang hanya merasa sudah mengasihi, tetapi tidak mengekspresikan kasihnya dengan tindakan melayani. Artinya apa? Yesus ingin memberi kita teladan bahwa mengasihi berarti melayani. Katakan, mengasihi berarti melayani. Katakan bersama, 2, 3. Mengasihi berarti melayani. Puji Tuhan. Jadi kalau saudara mengasihi Tuhan, apa yang bisa kau lakukan? Saat engkau hidup di dunia, kita harus sadar bahwa ketika kita melayani orang lain, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Saya ulangi lagi, saudaraku, kita harus sadar bahwa ketika kita melayani orang lain, sebenarnya kita sedang melayani Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir, kalau terima tamu kan beda Pak sama pengkhotbah. Enggak, sama. Pengejar kantong persembahan sama. Sama. Pemuji sama. Pemain musik sama. Jadi jangan berpikir, oh besar yang khotbah daripada yang main musik. Tergantung motivasi hati. Kalau pengkhotbahnya motivasi hatinya nggak benar di mata Tuhan, ternyata pendoanya lebih berkenan daripada pengkhotbahnya karena motivasi hati. Nah, sekarang ngerti ya. Jadi melayani Tuhan, kalau saudara pikir kalau sudah pendeta, kalau sudah pengkhotbah gitu lebih hebat daripada yang terima tamu. Bukan, saudara. Saya waktu belajar menjadi seorang pendoa, sejak SMP saya jadi pendoa, tapi saya tidak tahu itu terbesar atau terkecil. Ternyata yang terbesar ialah yang melayani. Saya baru sadar, oh yang melayani itu. Malah siapa yang lebih dulu melayani? Ayo saudara, ini saya mulai terbuka waktu saya SMP. Oh jadi Tuhan, sekarang masuk 2014, cepat-cepat yang belum saudara ambil bagian melayani, kerjakan di gereja mana saudara ditempatkan. Pelayanan itu bukan hanya di gereja, pelayanan itu bisa di marketplace, pelayanan itu sebagai guru yang juga mengajar anak-anak atau murid-murid, itu juga pelayanan. Ujungnya berbeda. Kalau mungkin pengusaha melayani apa? Karyawannya, buruhnya banyak, tapi cara melayaninya, sikapnya yang benar, yang kudus, yang tulus, yang murni. Enggak cuma ngomel-ngomel, marah-marah setiap hari. Itu bukan pelayanan yang tulus. Karena dia bos, dia merasa bos, dia punya duit, ngunek-ngunek kisah gelem. Ngerti saudara? Bukan itu. Kamu merasa hebat karena kamu punya duit. Bukan itu. Tapi bagaimana kamu bisa menyelamatkan mereka dari tindak tanduk perilakumu, tutur katamu. Bukan karena kamu terus kamu gaji, kok kamu kan pegawai, kena bayar, kerja nopis. Bukan, saudara. Sampai orang itu bertobat. Ini yang dikatakan melayani. Kalau hatimu jengkel, hatimu marah, bagaimana yang dikatakan wadah yang tahir?
wadah yang kudus, kapasitas yang besar, kapasitas yang tahir, gelombang ilahi terjadi. Sedangkan pribadimu sebagai dosen, sebagai pejabat tinggi, sebagai orang yang punya profesi, tapi tidak menunjukkan sikap yang benar. Pekerjaanku adalah pelayananku, bukan pelayananku adalah pekerjaanku. Coba katakan bersama, pekerjaanku adalah, ulangi lagi, 2, 3. Coba tangan kanan taruh di dadanya masing-masing. Ya, berjanji pada Tuhan, komitmen 2, 3. Pekerjaanku adalah pelayananku, bukan apa? Pelayananku bukan. Nah, jadi pelayananku ini bukan pekerjaanku. Aku di sini bukan pekerjaan. Pekerjaanku adalah pelayananku. Jadi kalau aku di mana ditempatkan, itulah hidupku. Jadi kalau seorang dokter sama pasiennya, suster dengan para pasien, itulah pekerjaanku ini adalah pelayananku. Pelayan restoran, pekerjaanku adalah pelayananku. Menyuguhkan makanan, cara dia menyajikan. Punya toko plastik misalnya, dan caranya menjual, caranya ngomong, cara menyampaikannya, orang tidak beli jadi beli. Pekerjaanku adalah pelayananku. Orang senang dengan pelayananmu. Inilah Tuhan mau nyatakan, makin dewasa rohani, jangan selalu pengennya dilayani. Kenapa? Kalau semua pengen dilayani, jemaatnya kalau masih 50 tidak apa-apa. Nek wis puluhan ribu, opone 50.000, guyu terus gini nih kesel. Tidak diganjil koran teman-teman. Saya sadar di Solo dari pagi sampai malam, sampai akhirnya pulang jam 3 pagi. Berapa kali itu anugerah Tuhan. Saya bilang, Tuhan, aku tidak mampu, tidak istirahat sama sekali. Jam 6 pagi sudah pelayanan, bangunku sudah jam 4, kadang jam 3, sudah persiapan dulu. Nanti jam 6 sudah ada di gereja, sudah setengah 6 sudah ada, selesainya jam 9, 6 sampai jam 8, jam 9 sampai jam 11, jam 1 sampai jam 3, jam 4 sampai jam 6, jam 7 sampai jam 9. Belum kalau nanti ada konseling, selesainya kadang jam 1, jam 3. Sampai istri saya juga tanya, lah kamu ini ngelayani apa? Opora semplok apa? Saudara, loro kabeh. Kenapa? Karena saya sadar sekarang, oh Tuhan, manusia terbatas. Dulu sebelum saya umur 55, wah terus rasanya. Tapi sekarang masuk 56 ini, kok beda ya rasanya. Supaya dipaksa itu lain, saudara. Tenaga ini wis beda. Aku sadar. Makanya apa yang bisa kau lakukan? Kamu bukan menyenangkan manusia. Manusia yang dituruti, kau ambil jalan dilayani kabeh. Kayak tadi siang misalnya di Pondok Gembala, antri banyak-banyak. Saya aja bilang, aku ini sopo-sopo, aku ya manusia biasa, bukan siapa-siapa. Ngambil itu Tuhan. Saudara tahu? Jadi kita ini harus belajar dewasa rohani. Tanya Tuhan. Makanya belajar firman supaya terima jawaban dari Tuhan segala masalah, persoalan, pergumulan hidup. Amin. Makanya saudara, jangan berpikir terus nek pendeta iso jawab. Belum tentu. Wong pendeta yo otake ning sakmene tok. Diputer seperempat pilih seseorang. Ngerti saudara? Andalkan Tuhan, belajar berjalan bersama Tuhan. Itulah hidup itu harus sadar. Aku bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk apa? Melayani. Artinya sekarang jadi wadah yang tahir, jadi imam-imam, jadi para lewi, orang yang melayani. Suami istri yang saling melayani, orang tua dan anak yang saling melayani, saling menghargai, saling menghormati. Kalau cuma nuntut terus, suami nuntut istri terus, dituntut terus,
Susun istri kuat kesel dino isine nuntut to. Balik dituntut itu dengan rasa. Makanya manusia sukanya nuntut. Makanya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia apa? Melayani daripada dilayani. Karena apa? Suka memberi. Memberi hidup, memberi waktu. Korban, namanya memberi itu korban. Melayani itu korban, saudara. Kalau dihitung harinya, saya pengennya nggak cuma sampai minggu tambah lagi. Tapi dunia sudah menentukan cuma 7 hari. Waktu Tuhan menciptakan manusia hari ke-6, hari ke-7 istirahatmu ya 7 hari. Mau tambah kapan lagi? Tidak ada tambah. Pak, kapan lagi? Tidak ada habisnya. Setiap hari itu selalu ada masalah yang baru. Kalau yang namanya karyawan 10, masalahnya 10. Karyawannya 100, masalahnya 100. Karyawannya 4.000, 5.000, masalahnya berapa? 5.000. Nggak imanan 5.000. Ngerti saudara? Ngerti ya? Jadi jangan dipikir kita ini enggak. Kamu untungnya harus buat pikir pekerjaannya ini, untungnya ini ngasih makan mereka semuanya. Jadi kita ini harus sadar. Oh, aku tahu. Sampai apa? Saya sekarang tidak mau punya banyak karyawan di rumah. Sudah di rumahnya sendiri, menjahit semua di rumahnya masing-masing. Tak kirimi semua. Dan mangan urusannya dia sendiri. Ngerti saudara? Gambar, ya, desain, ya, kayak ibu ini yang berjualan ya bu. Itu desain saya. Saya pakai itu desain dulu. Saya desain. Aku mau nih sekarang tak pasrah ke. Nah maksud saya terus ngenteni naik pabrik, ngenteni gawe gitu loh. Ya kesel saudara. Buatnya kan gak cuma satu potong. Sudah berapa puluh ribu meter sekali buat satu desain. Kan gak bisa. Aku ya jadi kerja. Jangan dipikir kayak gini cok saya korban. Kurang saudara. Aku mulai mikir menaik. Lalu tadi aja saya mikir, wah cepat desain yang harus begini, cepat lagi sampai aku selesai ngeluh diri. Tuhan itu si korban bayar di sini, mikir korban si nulis menaik ya tak? Loh, gak gampang saudara. Saya oma tadi tante Sambudi lihat sendiri. Ijik mikir korban desain ini nanti tanggal selama tanggal 4 tanggal 30 acara ini di Semarang, di Jakarta, di Solo, di Jogja. Wes terus putar terus. Habisnya harus ke Papua, ke Samarinda, Pontianak. Jenenge awak rogo ya nek keseli. Sampai saya Tuhan, wis rasane pengen dipijeti terus nek ora ngijeti. Nyonya aku dewi ya, udah pendeta nih, udah berjuangin. Tadi malam istri saya di Semarang, baliklah aku jadi Surabaya. Besok dia harus terbang di sini. Nanti habis itu sama-sama ke Jakarta lagi. Dan semudah itu saudara. Makanya apalagi berani komitmen jadi hamba Tuhan. Tidak gampang. Bernasab pakai hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Aku terang baik tenang ya. Karena tenang. Ya, Pak merasa. Nah, saudara, saya ya belajar, saudara. Belum schedule yang terbang jauh, yang harus 30 jam, saya harus sampai di Kanada. Dia harus berapa jam, saya harus sampai di LA. Saya di Philadelphia, belum sampai di Eropa. Rasanya di Tuhan, tolong Tuhan. Makanya Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk hidupnya itu selalu bless. Jadi berkat. Lewat hidupmu, lewat kepintaranmu, lewat pengetahuanmu, lewat uangmu, lewat pekerjaanmu, jadi berkat. Saudara, jadi ngerti tempatnya. Kalau kamu tahu tempatnya, kamu tidak susah. Hanya mikirin egosentrik. Aku lagi berarti ke pendeta ini ya, pendeta ini sudah berarti ke suki-suki. Dan saya melarap ini, ya mau sampai kapan ya benar baik gitu. Nah, saudara salah. Ini jenis bodoh. Kamu ini bodoh. Kenapa? Karena kamu ini harusnya melayani. Jangan ngenes, egosentris. Layani. Jadi berarti ora apa-apa, tapi berjuang
untuk jadi berkat. Makanya Tuhan ajarkan kepada kita, sungguh-sungguh luar biasa, melayani adalah cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, bagaimana menjadi wadah yang tahir, kapasitas yang besar. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Yohanes 4 ayat 31 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, saudara, waktu itu Yesus ada dalam perjalanan meninggalkan Yudea untuk kembali kemana? Ke Galilea. Lalu bertemulah Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang sedang mengalami kekeringan dalam hidupnya. Karena singkat cerita, Yesus melayani dan memulihkan hidupnya. Saudara, di saat yang sama, murid-muridnya kembali dari kota membawa roti untuk Yesus. Tetapi herannya, Yesus sudah tidak lapar lagi. Ia yang tadi begitu letih karena perjalanan. Saudaraku, tapi kemudian sekarang segar kembali. Murid-murid saudara heran mengira Yesus pasti sudah makan sesuatu. Akan tetapi Yesus menjawab, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kata lain, makanan Yesus adalah melayani orang lain. Perhatikan, makanan Yesus adalah melayani orang lain. Makanan Yesus apa, saudara? Melayani orang lain. Ketika Yesus melayani orang lain, maka ia sendiri apa? Dikenyangkan. Oh, luar biasa, saudara. Ternyata ketika Yesus melayani orang lain, maka ia sendiri dikenyangkan. Artinya yang kedua, justru saat kita melayani, hidup kita akan lebih berarti. Yang kedua, justru saat kita melayani, hidup kita akan lebih berarti. Saya ulang lagi, justru saat kita melayani, hidup kita akan lebih berarti. Amin, saudara. Karena mengekspresikan kasih-Nya, sebagian orang selalu merasa letih dan kosong dalam hidupnya. Mengapa, saudaraku? Sederhana, karena hanya hidup bagi dirinya sendiri. Akibatnya hidup mereka sangatlah terbatas. Ada bagian hidup yang kita hanya bisa dipuaskan ketika kita melayani orang lain. Tuhan menciptakan kita untuk melayani. Itu sebabnya hari ini buka hidup saudara, buka hati saudara, mulailah melayani orang lain. Jangan lupa mulai melayani dari keluarga saudara sendiri. Makanya saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Istri saya tanya sama saya, ya, kamu itu udah melayani, itu so semua nanti berapi-api, duduk berjam-jam jadi seorang konselor yang cuma dengerin ribut padune suami istri. Wah, ribut, mau bertengkar, cerai sampai jam 12 malam. Padahal mulainya jam 3 sore. Wih, nunggu, menunggu kok orang kesel. Nah, aku saat jam ini tak tinggal ngalih. Kesel apa ngerumahnya. Karena rame dewi. Tuhan ya memberi kekuatan ekstra. Makanya manusia itu mempunyai kadar, mempunyai karunia, talenta masing-masing. Jadi kita belajar ngomong orang, ngomong oh gitu. Belum lagi kalau perusahaan besar-besar. Wih, masalahnya. Tahu-tahu sudah terjadi ini. Kita pun istri saya sampai kadang bingung. Ya, ini belum mengalami kerugian sekian ratus M. Lah, M sopo. Saya aja bingung. Lah sing nangani iki, kamu dipanggil, cepat suruh ngatasi. Datang. Gimana ini? Rapat besar. 300 M. Tinggal 300 M. Untuk omah piro.
Ya, pindah perusahaan lagi. 200 M lagi. Sampai mau take. Aku sesing ini. Maaf lho Pak. Saya bejone duit ya, ini Tuhan. Tapi kok Tuhan dulu. Saya enggak duit kayak dia. Tapi Tuhan bisa pakai itu. Kenapa? Cara kerjanya Allah, konteksnya. Saya enggak punya motivasi, hanya memuliakan Tuhan. Aku enggak punya hati apa-apa kok ini kepentingan sudah tak layani. Tapi itulah kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Makanya Tuhan ngajar, ekspresikan, bahkan sungguh-sungguh kita sadar bahwa justru saat kita melayani, hidup kita akan menjadi orang yang lebih berarti. Walaupun kau mungkin pelayananmu ke tempat orang-orang kaum papa, yatim piatu, janda miskin, saudara, makan pakai pincuk, aku ya bisa. Istriku ya lagi ngerti kayak gitu. Kok rawat di disentri, makan itu lalai bedi-bedi, itu sampah rumah. Aku ya ikut makan, sampai yang anak-anak pemulung ini kaget. Lupa sama ikut makan mau tuh makanan kayak mau, gak apa-apa. Dalam nama Yesus Tuhan kuduskan. Yang ngumpulin itu pemulung, yang ngumpulin itu sekarang rumahnya bagus sekali, kaya raya. Siapa sangka mengumpulin aqua bekas ada kita lombok gitu. Makanya jangan menghina siapa dan bagaimana pekerjaan seseorang. Iso didaur ulang jadi biji plastik. Oh saudara, aku udah hebat. Makanya itu apapun tuh kalau di tanganmu, tergantung di tangan siapa. Hidupmu di tangan Tuhan, pasti kamu akan jadi seperti yang Tuhan mau. Tergantung yang Tuhan. Amin. Jangan takut. Mau 5 roti bisa makan 5.000 orang, sisa 12 bakul kok. Makanya hari ini percaya. Karena yang ketiga, saudaraku, Lukas pasalnya yang ke-22 ayat 27. Dikatakan demikian. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Bayangkan saudaraku. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Dunia selalu mengajar kita untuk egois. Kita yang dilayani, orang lain yang melayani. Ini cara untuk menjadi besar menurut pola pandang manusia secara dunia. Perhatikan. Tetapi kemudian Yesus berkata, tetapi aku ada di tengah kamu sebagai pelayan. Artinya apa? Yang terbesar dalam kerajaan surga adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Pertanyaannya, bagaimana menjadi yang terbesar? Dengarkan apa kata Yesus. Jadilah pelayan. Yang terbesar jadi apa? Jadi pelayan. Yang terbesar jadi apa? Pelayan. Berarti yang ketiga, melayani adalah rahasia untuk menjadi besar. Yang ketiga, melayani adalah rahasia untuk menjadi besar. Saudara, berita baiknya, manusia bisa salah memberi upah, tetapi Tuhan selalu memberi upah yang terbaik. Ayat penutupnya Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Ayat penutupnya Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Yesaya 61 ayat 8 dan 9. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan.
Saudara, saya berdoa mulai hari ini kita semua komitmen melayani Tuhan dan orang lain. Yang percaya berani berkata amin. Sehingga kita bisa menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah dan menerima upah yang tepat dari Tuhan. Keturunan kita terkenal karena kebaikan yang pernah kita lakukan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama apa saudara? Melayani adalah cara Tuhan mengekspresikan kasih-Nya. Yang kedua apa? Justru saat kita melayani, hidup kita akan lebih berarti. Bahkan yang ketiga apa saudara? Melayani adalah rahasia untuk menjadi besar. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berfirman mengajar kami. Menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga adalah yang melayani. Wadah yang tahir, wadah yang kudus, kapasitas yang besar, gelombang ilahi akan terjadi saat kami mengambil hidup yang melayani di mana kami ditempatkan, baik di gereja Tuhan, baik di rumah tangga kami masing-masing, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh Tuhan. Melayani lebih sungguh. Katakan melayani. Mari saudara melayani Tuhan. Di mana kau ditempatkan di gereja Tuhan, ambillah bagian apa yang bisa kau lakukan untuk Tuhanmu. Amin. Melayani. Mari komitmen dengan Tuhan lebih sungguh Tuhan. Bangkitlah berdiri, mengasihi, katakan mengasihi. Angkat tanganmu saudaraku. Melayani adalah pilihan. Hidup adalah pilihan. Engkau mau melayani atau tidak melayani. Engkau mengampuni atau tidak mengampuni. Mengasihi lebih sungguh Tuhan. Mengampuni lebih sungguh karena itu pilihan. Mengampuni lebih sungguh Tuhan. Mengampuni lebih sungguh Tuhan. Ambillah bagian pada saat kau belajar. Tuhan, ini hidupku di tahun 2013. Kalau di antara saudara belum mengambil akan arti seorang pelayan Tuhan, ambillah, kerjakan, lakukan, sukakan hati Tuhanmu. Terlebih kalau engkau belum mengampuni, percayalah, pengampunan membawa satu perubahan kehidupan. Mari kita mempunyai satu semangat yang baru.
perempuan yang kedapatan berbuat dosa, berzina, Tuhan pun bisa ampuni. Petrus pun Tuhan ampuni, Saulus pun Tuhan ampuni. Karena pengampunan Tuhan, kita diubahkan. Karena mengampuni adalah pilihan. Mengampuni adalah pilihan. Kita memilih untuk mengampuni atau memilih untuk tidak mengampuni. Jadi mengampuni bukan soal perasaan. Mengampuni bukan soal siapa yang menang, siapa yang kalah. Mengampuni juga bukan soal kita suka atau tidak suka. Dan memilih untuk tidak mengampuni ada konsekuensinya. Maka tanpa pengampunan berarti tanpa keselamatan. Tanpa pemulihan berarti tanpa kesembuhan. Tanpa pengampunan, tanpa ada mujizat Tuhan. Hari ini belajar, ampuni orang-orang yang menyakiti hatimu. Lewat kasih Tuhan, kesempatan untuk kita membagikan kasih Tuhan dengan cara mengampuni, dengan cara kita memberi. Apa yang bisa kau berikan di tengah kehidupan ini? Memberi adalah satu pilihan. Mari engkau sendiri datang kepada Tuhan dan berani berkata, Tuhan, ini hidupku. Aku mau memasuki tahun 2014. Aku mau sungguh-sungguh melayani Engkau. Lebih sungguh-sungguh lagi. Karena melayani ada cara Tuhan mengekspresikan kasih. Bahkan sungguh-sungguh justru saat kami melayani, hidup kami lebih berarti. Bahkan melayani adalah rahasia untuk menjadi besar. Katakan melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh Tuhan. Melayani mari ambillah bagian. Layani Tuhanmu, layani keluargamu, layani lewat pekerjaanmu. Tuhan, lebih ampuni suamimu, layani suamimu, sekalipun itu menyakitkan hatimu. Tapi kau belajar melayani. Benar Tuhan, ini hidupku, apa yang kau bisa. Katakan mengasihi Tuhan. Mengasihi lebih sungguh Bapa. Mengasihi serukan saudara. Tuhan, kau mengasihi hamba-Mu yang kau urapi. Penuhkan lebih dalam tentang pengenalan akan kasih. Mengenal Bapa secara pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal lebih dalam. Aku percaya mengasihi Roh Kudus, mengampuni lebih sungguh. Mengampuni, biarlah kasih Tuhan, kasih yang mengampuni, kasih yang rela berkorban tanpa pamrih. Kasih itu adalah pengorbanan, dan pengorbanan itu adalah bahasa kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan itu tidak bersyarat, tapi janji Tuhan itu bersyarat. Biarlah Tuhan memampukan, memberi kekuatan. Tuhan sanggup memberkati engkau dengan cara Tuhan. Kalau Elia bisa dikirim burung gagak, janda Sarfat, Tuhan bisa memberkati lebih lagi. Sekarang ini katakan lebih sungguh, Bapa, ini hidup kami, di antara kami yang hadir memasuki tahun 2014. Kadang tak terselami jalan-jalan Tuhan, tak bisa mengerti akan keputusan Tuhan, tapi kami butuh penyertaan Tuhan. Tuhan, jamah hati kami, semua fokus kepada Tuhan. Minta, karena kita akan tinggalkan tahun 2013. Bebaskan, lepaskan tawanan penjara yang membelenggu hidup kami, belenggu dosa karena tidak bisa mengampuni, belenggu yang terus penuh kekecewaan. Hari ini Bapa, aku yakin kekuatan kasih-Mu membebaskan, melepaskan. Anugerah-Mu dinyatakan di dalam nama Yesus. Tuhan, ajar kami untuk melupakan, bukan untuk mengingat, untuk membebaskan tawanan penjara
yang mengikati hidup kami, sehingga kami diberkati untuk menjadi berkat, dipulihkan untuk memulihkan, dimerdekakan untuk memerdekakan. Biarlah Engkau menerima hati yang baru yang Kau berikan, sebagaimana Tuhan nyatakan, hati yang baru, pikiran yang baru, perbuatan yang baru, yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan, karena iman yang disertai oleh perbuatan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, kasihmu heran dan besar bagiku. Arti kehadiranmu Tuhan dalam hidupku, rumah tanggaku, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Mari kita penyertaan Tuhan, penuh kemuliaan 2014. Penyertaanmu sempurna, angkat tanganmu saudaraku. Penyertaan Tuhan nyata atas hidupmu, berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu, arti kehadiran, penyertaanmu Tuhan, penyertaanmu sempurna, rencanamu aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran. Ku tak akan menyerah, katakan ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah, ada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ya Tuhan, ku tak akan menyerah pada apapun. Percaya sungguh saudaraku, engkau akan diberkati dan menjadi berkat. Engkau pasti dipulihkan untuk pulihkan. Engkau dikasih untuk mengasihi, amin, kepada kehendakmu Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, tak akan menyerah pada apapun. Sebelum ku coba Tuhan, semua yang ku bisa, tetapi hatiku berserah. Tuhan berkati Pak Arya engkau kekuatan kesehatan yang prima. Percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan berkati keluarga besar Pak Arya engkau. Semua yang hadir diberkati Tuhan. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, haleluya, haleluya. Keluarga kami diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak
Saya minta Bu Eri untuk tutup dengan doa. Eri nanti. Arianto aja ya. Oh Eri, ayo sini. Ya Bu Eri, mari. Iya. Tidak boleh tuding-tudingan. Puji Tuhan. Sama. Saya juga berarti sama. Ayo. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk bisa melakukannya Bapak, supaya memasuki tahun depan kami benar-benar menjadi orang terbesar karena kami mau melayani. Terima kasih Bapak, terima kasih Kamu berkati hamba-Mu yang sudah memberkati kami semua. Jadikan Tuhan hamba-Mu semakin hari semakin besar di tangan-Mu, dan jadikan dia semakin hari menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat yang dari Maha Tinggi, berkat tercurah, berkat kekuatan, berkat tunduk kepada Tuhan, supaya menjadi pelaku-pelaku firman sampai garis akhir. Dan Yesus memberkati mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang sudah minta terima selebaran, kita bertemu lagi baca berapa? 8. Sampai selamat berlibur, Tuhan memberkati. Jangan lupa ya, ada selebaran dengan kotak persembahan. Ini apa?